وقال سيدنا عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به في كتابه النصائح الدينية. Berkata Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, wa nafa'ana bih, dan Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau. Fi kitabihi An-Nasaih Ad-Diniyah, di dalam kitab beliau yang berjudul Nasaih Ad-Diniyah. Ma ma'nahu, yang mana maknanya, kata Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir, mengutip daripada perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang maknanya sebagai berikut: wa hadhihi awsafun yajibu an yatahalla biha kullu mu'min, dan inilah sifat-sifat yang wajib untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat itu kullu mukminin, setiap orang yang beriman. Ini sifat karakter ciri khas orang mukmin. Pertama adalah wahia qauluhu qabla hadza biqalil, dan ia adalah perkataan beliau Abdullah Al-Haddad qabla hadza, sebelum ini, biqalil, yakni sedikit. Di dalam kitab itu, kata Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir, Imam Haddad menyebutkan sebelum bab ini ada sedikit menyinggung tentang sifat-sifat yang wajib setiap orang mukmin untuk menghiasi diri dengannya. Pertama adalah an yakuna khashi'an, hendaknya orang mukmin itu selalu khusyuk. Apa arti khusyuk? Khusyuk itu artinya adalah sukunul jawarih wa futurul qalbi ma'allah. Sukunul jawarih, anggota badannya tenang, wa futurul qalbi ma'allah, dan hatinya hadir bersama Allah. Itu arti khusyuk. Sering kan kita mendengar bahwa ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Lantas apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat? Yaitu anggota badannya tenang, gak banyak gerak. Pernah suatu saat Rasulullah SAW melihat ada orang yang sedang sholat sementara ia memain-mainkan jenggotnya. Maka Nabi mengatakan, lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihuh. Jikalau seandainya hati orang ini khusyuk, tentu anggota badannya akan tenang. Ini malah main-main dengan jenggotnya, berarti menunjukkan hatinya tidak khusyuk. Nah, khusyuk tidak harus atau tidak mesti di dalam sholat. Kalau bisa khusyuk itu kita jadikan sifat yang mendarah daging di dalam tubuh kita. Anggota badan tenang dan hati selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khusyuk. Bagaimana cara melatih khusyuk? Cara melatih khusyuk ya dengan cara riyadhah. Riyadhah itu kita melatih diri, menempa diri supaya selalu bisa mengingat Allah. Di antaranya dengan lisan dulu, sering-sering mengucap Allah, 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 Allah. Maka hati lama-kelamaan nanti akan ikut menirukan ucapan lisan, sehingga kedua-duanya menyebut dan mengingat Allah. Lidah mengucapkan Allah, hati ikut menirukan apa yang diucapkan oleh lidah. Makanya di dalam sholat kita dianjurkan untuk melafazkan niat sebelum takbir. Demikian halnya sama dengan wudu.
Ketika kita akan berwudu, sebelum berniat dianjurkan untuk melafazkan niat. Kenapa? Karena lafaz itu dapat memudahkan hati untuk menghadirkan niat. Begitu pula dengan zikir. Kenapa dianjurkan selalu mengucap Allah, 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 supaya hati akan mudah untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Qadhi Shuraih, beliau berdua sedang berdiskusi. Kata Qadhi Shuraih, wahai Junaid, ketahuilah, fikih itu lebih afdal daripada ilmu tasawuf. Karena di dalam fikih kita mempelajari hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya. Junaid menjawab, tasawuf juga penting karena di dalamnya kita dapat mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati, menempa jiwa, dan mengingat Allah. Kata Shuraih, apa buktinya wahai Junaid? Ayo mari kita buktikan. Kita pergi ke halaqah, engkau mengajar. Halaqah itu tempat perkumpulan ilmu. Anggaplah majelis seperti saat ini. Kata Junaid kepada Shuraih, ayo kita buktikan. Ketika murid-murid Shuraih sedang duduk menanti kedatangan Shuraih untuk mengajarkan fikih, maka kata Imam Junaid kepada Shuraih, sebentar, coba kita lempar batu di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Maka Imam Junaid mengangkat batu dan melempar ke tengah-tengah murid Shuraih yang sedang duduk menanti kedatangan Shuraih untuk mengajar fikih. Ketika batu itu dilempar, mereka sontak terkejut dan mengucapkan, haram alaik. Ibarat bahasa kita, kurang ajar, siapa yang lempar batu? Iya, kenapa orang lagi belajar, siapa yang lempar siapa? Semua begitu. Keadaan akhirnya menjadi gaduh. Dengar Shuraih, apa yang kamu lihat tadi barusan? Iya. Ayo mari kamu ikut bersama saya ke majelis tempat saya mengajar tasawuf. Ayo. Pergilah Shuraih dan Imam Junaid ke majelis Imam Junaid, dan ketika itu murid-murid Imam Junaid sedang menanti-nanti kedatangan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata Imam Junaid, saya akan melakukan hal yang sama seperti saya lakukan kepada murid-muridmu yang akan belajar fikih itu. Coba kita lihat bagaimana dengan mereka yang ingin belajar tasawuf dengan saya. Akhirnya diambil batu oleh Imam Junaid dan dilempar ke tengah-tengah mereka. Ketika batu itu sampai ke tengah-tengah mereka, sontak mereka juga terkejut. Tapi terkejutnya beda dengan yang fikih itu. Ini terkejutnya malah menyebut nama Allah. Allah, 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 kata mereka. Shuraih langsung terkejut. Tuh, kira-kira mana yang afdal? Majelis tafakkur apa tasawuf? Sudah, kata Shuraih, memang betul kita tidak bisa hanya sekedar belajar fikih tapi kosong daripada tasawuf. Akhirnya Shuraih mengakui bagaimana hebatnya ilmu tasawuf. Radhiyallahu anhuma. Babuhan sufi Mbah Tahajud yang disambat Allah, Allah, Allah. Babuhan fikih sekali tahajud menyumpah, kok haram alaik, sampai lempar ini, kurang ajar ini, gak punya adab. Wah, pas giliran majelis Imam Junaid, Allah, 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 kaki. Kenapa? Karena di hatinya ada Allah, sehingga ketika terlafazkan oleh lidahnya adalah Allah. Kalau yang ahli fikih tadi di hatinya ada fikih, yang dia ingat ini boleh, ini haram hukumnya dalam agama, mengganggu orang belajar, ya haram begitu. Itulah. Dan gelas itu akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Jika di dalam gelas ada kopi, maka yang tumpah keluar adalah kopi.
Jika di dalam gelas ada air putih, maka yang akan tertumpah keluar adalah air putih. Jika di dalam hati ada Allah, maka ketika terkejut yang keluar lafzul jalalah, Allah, Allah. Begitu. Sampai-sampai Al-Jariri seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam risalahnya, Al-Jariri bercerita, dulu kata Al-Jariri, kami punya teman yang suka berzikir menyebut nama Allah. Jadi dia ini selalu menyebut Allah, Allah, Allah dengan khusyuk. Suatu saat ketika dia sedang berjalan bersama-sama kami, tiba-tiba pohon kurma tumbang dan sebahagian kurma yang sudah mati, sudah kering. Jadi sebahagian bongkahan pohon kurma itu mengenai kepala dia. Ketika bongkahan kurma itu mengenai kepalanya, maka kepalanya berdarah dan darah itu menetes ke tanah. Sangat aneh kata mereka, ketika darah itu menetes ke tanah, itu berbentuk lafzul jalalah, Allah. Setiap tetesan Allah, setiap tetesan Allah. Sudah mendarah daging zikir di dalam tubuhnya, sampai darah yang menetes dari badannya berbentuk lafzul jalalah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi di dalam risalahnya. Subhanallah. Orang-orang seperti ini kalau mimpi ngigau Allah, Allah, dikira zikir, ternyata ngigau. Karena dia sudah terbiasa berzikir. Gak kayak kita kalau ngigau duit. Kalau ngigau sisit. Kenapa? Unjun aja gawian. Lontangan aja sisit. Tahajud nang bini. Caranya apa? Untuk munjun ya sore tadi terbawa ke dalam mimpi sampai terbangun. Wah, lapas haruannya. Subhanallah ya. Jadi kita itu tergantung hati kita. Makanya orang mukmin itu harus menghiasi dirinya dengan bersifat, dengan sifat yang mulia, diantaranya adiyakuna khasyi'an. Dia harus khusyuk, dan khusyuk itu adalah sukunur jawarih wa hudurul qalb ma'allah. Anggota badannya tenang dan hatinya hadir bersama Allah Ta'ala. Ya teruslah berusaha sampai akhirnya mendarah daging zikir itu di dalam tubuh kita.